di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kali ini bersama saya Andri Sinaga. Dan saya Amira Nabila. Yes, Amira, kita ada di mana ini Amira? Kita lagi ada di bengkel Strength and Conditioning Dre gitu. Di mana ini merupakan tempat untuk mengolah rasa, Betul. mengolah raga, dan Betul. juga membuat badan menjadi sehat. Betul, ini kan kita udah siap banget dengan outfit kita kan. Kita Sport udah siap banget ya. udah sport banget. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu komunitas yang ada di Jakarta. Yes. Yang menggiatkan olahraga tak hanya untuk dewasa saja. Betul. Tapi juga untuk anak-anak. Apa tuh? Apa tuh? Itu ya? Ini kita akan ketemu sama teman-teman dari Adidas Runners Jakarta. Yeay, welcome. welcome. Halo, selamat sore. Oke. Di sini aja. Oke. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol. Inilah dia teman-teman dari Adidas Runners Jakarta. Apa kabar? Baik. Baik. Apa Luar kabar? biasa. Nah, Dre, ini adalah selaku Kak Clara dan Kak Gigi selaku kaptennya. Yes, benar gini. Kaptennya. Kapten Betul ya, dari Kak? AR Jakarta. Yes. Wah, Kita mau keren tanya-tanya banget. dulu seputar AR Jakarta ya. Bisa jelaskan Kapten Clara, apa sih itu AR Jakarta? AR Jakarta tuh Adidas Runners Jakarta, komunitas lari, part of Global Running Community. Kita di Indonesia cuma satu di Jakarta, dan spesialnya kita ada sesi latihan rutin 12 sesi per bulannya. Oke. Dan cara mendaftarnya tuh di aplikasi Adidas Running. Oke. Oh, gitu tuh cara daftarnya ya. Yes, Iya, iya. betul. Apa aja nih yang dihadirkan dari sesi-sesi setiap Adidas AR Jakarta berlatih? Oke, kalau sesi-sesinya kita jadi nggak cuman lari aja, tapi kita ada holistic latihannya juga, mulai dari running sport science tentang nutrisi, terus juga ada strength, latihan strength juga, ada juga running track, ada juga running training yang di lead by professional and certified coach juga. Oke. Kalau dari Kak Gigi sendiri sebagai kapten, hal apa sih yang ditemui dari teman-teman? Kita tahu di Jakarta ini runners banyak banget Betul. gitu. Betul. Dengan segala macam karakter. Kalau dari AR Jakarta sendiri, apa nih yang lebih difokuskan, lebih spesifik pada teman-teman runners? Kalau di Adidas Runners Jakarta kita sistem ini terbuka untuk semua orang ya. Jadi kita tuh merangkul pelari-pelari yang mulai dari yang mungkin agak pelan gitu, Ya. terus ke yang cepat juga kita rangkul semua. Karena kita juga punya satu tagline tuh every pace has a place. Wah, gitu, Jadi gitu. kita encourage orang-orang untuk bergerak, untuk join ke kita gitu. Oh, oke. Nah, Jadi bareng-bareng bersama kita sama-sama untuk lari. oh, oke. Kalau gitu Kak, untuk misalnya nih, untuk orang-orang yang awam kayak aku ya, Andre, Oke, yang baru oke. mau coba olahraga, gimana cara AR Jakarta untuk mengedukasi orang-orang yang baru mau hidup sehat dengan cara olahraga lari gini? Ya kalau di AR Jakarta biasanya kan kita kalau di Plaza Sudirman tuh suka ada banner. Nah nanti teman-teman mungkin yang awam kadang suka lihat, oh terus nanya-nanya, nanti Ya. kita jelasin. Terus kita ajak dulu untuk ikut yang mudah-mudah dulu. Jadi Mudah-mudah dulu. setelah itu kita ajak untuk ikut running training. Kita ajarin running drills segala macamnya. Jadi mereka tahu teknik dan cara berlari yang benar gitu. Oh, tuh ingat ya, ini ada teknik dan cara running yang benar. Nah, selain program buat yang dewasa, kata informasi ada yang buat anak-anak juga. Ya. Coba boleh jelasin sedikit nggak? Sedikit ya, Iya. sedikit. Oke, sebagai di Lihat belakang di ini ya. sini. Oke, coba Captain gimana? Coba jelasin Jadi sedikit. kalau untuk junior sessions itu memang spesial, cuman ada di Adidas Runners Jakarta aja yang menyediakan. Dan sebenarnya audiensnya kita approach mulai dari yang super kids, junior dan senior junior, jadi yang teenager lah gitu. Jadi aimingnya kita mau lebih mengawarenesskan ke anak-anak ini untuk ya lebih banyak bergerak, berolahraga. Karena kan biasanya kalau di umur mereka olahraga itu cuma ada di ekskul Ya. ataupun di sekolah. Gitu. Oke. Oh, AR Jakarta oke. sendiri apa nih pengalaman yang seru yang pernah diikutin? Kalau misalnya jadi yang di rumah pemirsa Kompas TV yang baru mau bergabung dengan Yes. salah satu komunitas olahraga khususnya mungkin pengen banget deh gabung sama AR. Tertarik ya Kak? Tertarik mau gitu. join dong. Mau join mau gitu. join dong. Hal apa saja yang pernah dilakukan dan bagaimana cara join buat jadi member Members. dari AR Jakarta? Kalau buat teman-teman yang mungkin mau join di Adidas Runners Jakarta, bisa join dulu di sesi online kita. Kita juga punya sesi online. Jadi di sesi online kita punya strength training dan running sport science. Di sana teman-teman yang mungkin dari luar kota juga bisa ikutan bersama kita. Nanti begitu datang ke Jakarta, teman-teman bisa join di sesi offline kita. Buat join di sesi offline seperti yang Clara udah sampaikan,
tinggal download aplikasi Adidas Running, terus nanti ada Adidas Runners Jakarta di situ, join, lalu tinggal pilih aja sesi mana yang kalian mau ikutin. Oh, itu dia tadi. Cara simpel ya. Tadi coach bilang kalau misalnya sebagai awam, Iya. sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan? Iya. Nutrisi Basicnya deh, ataupun basicnya makanan, deh. basicnya. Basicnya Makanan, dulu nutrisi deh. apa yang diperhatikan kalau misalnya kita mau berlari gitu? Iya. Makanan sebelum atau dan sesudah Iya. gitu. Oke. Boleh. Kalau biasanya sebelum berlari kita bisa makan yang ringan-ringan dulu. Jadi kayak kalau terbiasa makan mungkin bisa pisang atau sepotong roti aja. Nggak usah terlalu banyak. Yang penting ada tenaga buat badan kita. Jadi bisa dimakan mungkin 1 jam sampai 2 jam sebelum kita mau lari. Iya. Oh, oke. Nah, Malah biasanya kalau yang kayak gini-gini itu juga dapat kayak apa ya, insight dari Running Sport Science kita itu ada Coach Matias, Coach running kita ada Coach Dodit, dan strength coach kita ada Coach Eki. Jadi itu tuh kita belajar banyak sih, nggak cuman larinya yang cepet tuh seperti apa, yang jauh seperti apa, persiapannya juga, after runningnya seperti apa juga. Oh, oke. Kalau gitu Kapten, kalau AR Jakarta sendiri udah pernah ikut lomba kah atau event gitu? Kalau misalkan di tahun 2019 ya, yang Maybank. 2019 ya kita sebenarnya kalau untuk event ya kan member kita juga banyak kan. Kita juga turun di beberapa event besar di Jakarta yang mulai dari BTN, ada Jakim, terus juga ada Jakarta Running Festival Nanti yang di Oktober. Ya, di Oktober gitu. Oh, nanti tuh Oktober berarti kan Berarti masih coming soon tuh ya. AR cukup ini ya, cukup hadir di semua race-race yang ada di Indonesia. Ya, biasanya sih kita teman-teman bisa lihat nanti ada yang pakai jersey seperti ini. Jersey-nya, Ya, oke. jadi itu berarti udah Adidas Runners Jakarta gitu. Luar biasa, Oke. Ada jersinya kan. Iya, Sebenarnya nggak cuma di Jakarta aja, jadi yang ditawarkan juga karena ini part of global running community. Kalau misalkan teman-teman lagi mau traveling ke Singapura Oke. atau ke Eropa, ke US, ke Amerika, Hah? kita bisa pakai jersey ini aja, mereka tahu, oh anak Adidas Runners ya, jadi kita bisa lari bareng juga melalui aplikasi gitu. Jadi kayak karena itu bagian dari global running community, kita networkingnya juga bisa lebih luas. Jadi benar-benar terkoneksi semuanya Terkoneksi gitu ya. juga. Jadi kalau misalnya pemirsa Kompas TV udah menjadi member dari AR sendiri, terus jalan-jalan ke luar negeri, Lagi ada langsung eventnya, tinggal pakai aja. ya pakai aja. Iya, Oke, nanti udah kita kan? akan ngobrol seputar yang tadi Kids Run ya Yes. untuk anak-anak. Jadi kita akan ngobrol tentunya apa aja yang dihadirkan dan apa aja yang menjadi program-programnya. Betul. Tetap Makanya bersama jangan kami di kemana-mana. Sapa Indonesia Akhir Pekan. Yeay, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya Amira. Dan saya Andre Sinaga masih bersama pemirsa Kompas TV. Kita masih ada di Strength and Condition. Kita di bengkel, Bengkel, kan? Strength and Conditioning. Tadi juga Andre udah spill sedikit. Siap? Akan ada olahraga lari tapi sama junior. Widih. Sama junior. Nah ini kita udah mau langsung ngobrol-ngobrol aja sama coachnya langsung. Oke, kita ngobrol sama coachnya dulu nih. Iya. Ada Coach Eka sudah bergabung dengan kita di sini. Halo semua. Coach, Halo. simple pertanyaan. Yang pertama, kalau ngajarin yang udah dewasa itu oke, cukup mudah. Bisalah kita lihat di YouTube juga bisa seperti itu. Nah, kalau untuk yang anak-anak, hal apa sih yang harus diperhatikan ketika seorang pelatih mengajarkan olahraga lari khususnya kepada anak-anak? Oke, yap. Untuk anak-anak mereka kan cenderung lagi aktif-aktifnya. Yap. Nah, kita sebagai pelatih harus bisa menyalurkan energinya mereka agar mereka bisa beraktivitas fisik yang positif. Oke. Kemudian kalau di tahapan mereka dalam long term athlete development itu mereka ada di tahapan fundamental. Oke. Nah, tahap fundamental itu mereka harus belajar tentang bukan teknik berlarinya, tapi lebih kepada gerak dasar. Gerak Oke. dasar. Gerak dasar, Dasarnya. basic movement, Oke. kemudian ada mereka berlari, melempar, melompat, masuk ke multilateral, Oke. dan terakhir dari kedua itu mereka dapat memperkaya memori geraknya, yaitu masuknya ke movement variability. Nah, hal-hal teknik seperti apa saja yang diajarkan sama adik-adik kita ini? Yap, kita tentu ketika yang kids kita berkonsep kepada sesuatu yang fun Oke. dan sifatnya permainan. Oke. Ya. Jadi semua latihannya kita kemas untuk yang bermain dan juga fun. Oke. Contohnya kita memberikan beberapa stimulus latihan
bisa menggunakan alat, bisa menggunakan bola, Oke. bisa menggunakan matras, peluit, aba-aba dan lain-lain untuk merangsang mereka tetap bergerak. Jadi tetap hal-hal ataupun alat-alat bantu lainnya juga dipergunakan untuk bisa membuat adik-adik yang khususnya yang kids ini bisa merasakan nikmatnya berolahraga lari ya, seperti itu ya. Oh, oke, tapi coach kalau misalnya untuk junior-junior ini pemanasannya sama nggak sih coach sama kita yang istilahnya udah dewasa gini coach? Ketika pemanasan, Yap. tentu semua olahraga harus disiapkan dengan proper Oke. untuk mencegah risiko cedera yang Ya. terjadi. Yap. Yang pertama untuk anak-anak pasti kita bakal persiapkan suhu tubuhnya untuk Oke. dinaikin, Ya. kemudian persiapan otot dan sendinya agar mereka terhindar dari risiko cedera. Itu biasa dikemas dengan games dan permainan yang fun. luar Oh, biasa. bedanya dikemas sama games yang fun. Oke. Nah, Kita juga mau tanya nih, bagaimana respon dari AR Junior, Junior, Jakarta? ya. Ya, sama Sudah aku. ada adik-adik kita di sini. Ya, halo. Semua. Apa kabar semuanya? Baik, Oke. Baik. Ada siapa yang di sebelahnya Amira, namanya siapa? namanya Aiko. Aiko. Aiko yang ini? Alesa, Oh, Alisa umur berapa? 6, Umur 6 tahun. Kalau Aiko Aiko umur 14. umur 14, luar Wah, biasa. Kalau Aiko sendiri, kamu udah dari kapan ikut AR Jakarta yang Juniors? Dari tahun lalu sih. Dari tahun lalu. Oke. Wah, iya berarti. Apa yang didapat Aiko Ah. dari olahraga lari? Kalau Apakah kamu emang hobi lari? Apa kamu pengen olahraga in a fun way? Apa? Emang hobi Emang hobi, Iya. hobinya lari? Apa Iya. olahraga? semua. Semua. Oh, kalau kamu emang suka lari? Suka? Udah, Ya. tapi ini udah lama nggak kamu ikut Oke, Mike. AR Jakarta? Apa ikut kakak kamu? Ikut kakak? apa Alisa sendiri? senang ikutan olahraga lari? Senang. Senang. Udah ikutan lomba kemana aja Alisa? Pernah ikutan lomba kah? Pernah. Wow. Wah. Menang juara berapa? Bangun. Di Rawamangun. Wow. Mengikuti kegiatan olahraga lari ini, badan Alisa jadi segar atau jadi gimana, seperti apa? Segar. Seger Jadi dong. segar, luar biasa. Nah, respon dari anak-anak seperti ini apakah sama semuanya kah atau justru ada juga yang sudah mengikuti sesi juga justru mungkin jadi males kayak gitu. Selain untuk menyalurkan energi mereka juga diberikan latihan yang dari termudah menuju yang ke tersulit. Oke. Nah, mereka berusaha untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh coach. Mereka belajar bertanggung jawab, mereka belajar disiplin, mereka belajar berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Oh, oke. Nah, kalau untuk ngajarin ke yang junior atau yang kids ini, kesulitan apa yang ditemui oleh Coach Eka sendiri? Yap. Yang pertama karena anak-anak ya, pasti butuh perhatian yang lebih. Betul. Apalagi kita kadang latihannya kadang di sini, Yap. kadang di bengkel Ya. yang banyak alat-alat. Oke. Kadang yang namanya anak-anak pasti bakal penasaran menyentuh alat-alat yang lain. Itu paling yang menjadi kesulitan kita. Oke. Tapi kalau untuk semangat mereka, untuk orang tua juga Oke. yang sudah mengantarkan mereka ke sini Ya. itu pada suportif semua. Wah, Oke, luar iya. biasa ya. Tapi coach kalau misalnya untuk yang AR Jakarta yang juniors ini, apakah goalsnya nanti ada event atau perlombaan atau hanya untuk educate them gitu apa gimana Oke, coach? untuk sekarang kita program AR Junior itu berpatokan kepada long term athlete development. Oke. Jadi ada beberapa tahapannya. Mereka hanya dituntut untuk memperkaya gerakannya. Oke. Memperkaya gerakannya, tapi dengan latihan tersebut mereka akan mengikuti beberapa event. Tapi bukan ditargetkan untuk juara, hanya untuk belajar berkompetisi. Ngomong-ngomong soal event, event apa aja nih yang biasanya diikutin sama teman-teman AR Kids ini? Junior. AR Kids Junior. Untuk event terdekat, itu kita bakal mengikuti Kids Dash. Itu lomba lari untuk anak-anak? Yap, lomba lari untuk kategori anak-anak. Dia ada Oke. beberapa kategori sesuai dengan kategori umurnya. Oke, berarti emang goalsnya itu untuk supaya teman-teman adik-adik kita ini bisa ikutan race seperti Yap, itu ya? benar-benar. Tapi tetap kita hanya
memberikan pengalaman bertanding pada mereka. Oh. Jadi melatih mentalitas mereka, melatih mereka untuk bersaing dengan teman-teman yang lain, tidak dituntut untuk menjadi juara. Oke. Kayaknya goalsnya harus juara 1 gitu. Untuk di umur segini masih belum. Nanti ketika sudah memasuki tahapan berikutnya, mereka bakal dituntut untuk gitu. Aiko nanti kalau ada event mau coba ikut gak? Mau. Oh, mau. Kamu mau ikut coba nggak lomba? Mau. Makanya latihan dulu yang rajin. Oke. Ya. Coach, sebenarnya untuk anak-anak sendiri berapa kali sih mesti latihan? Mungkin pemirsa di Kompas TV yang nggak hanya di Jakarta ya, mungkin di daerah lain juga pengen sebenarnya anaknya diedukasi untuk bisa ikut berlari atau berolahraga lari gitu. Sebenarnya dari coach sendiri bisa kasih masukan nggak berapa kali latihan gitu? Oke, kalau berapa jumlah latihannya tentu disesuaikan dengan kegiatan anak-anaknya. Nah, diharapkan mereka bisa beraktivitas fisik sesering mungkin. Sesering Jadi mungkin. bangun dulu habitnya. Yang penting mereka konsisten. Nah, di tahapan mereka ini kan masih fundamental. Ketika fundamental itu mereka harus berolahraga tidak di satu cabur, tidak di satu nomor. Jadi boleh berlari, boleh bermain bola, boleh bermain basket. Jadi harus banyak cabur biar keberagaman bergerak mereka jadi lebih banyak. Berarti harus beragam olahraganya, yang penting bergerak dan juga yang penting konsisten. Gitu Mams ya, yang mau junior yang anaknya mau mungkin mau olahraga nih baiknya berapa sih kayak biar nggak capek mungkin ya. Gitu. Itu dari penjelasan dari coachnya langsung. Nah, abis ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Coach Dodit yang pasti akan ngasih tahu informasi lebih keren lagi, lebih bagus lagi untuk semua pemirsa Kompas TV yang mau menggeluti lari. Gitu. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Yes. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya Andre Sinaga dan rekan saya Amira Nabila. Dan ada satu yang tengah-tengah ini adalah Coach Dodi. Halo semuanya, selamat datang di sesi Adidas Runners. Ternyata saudara gabung di AR Runners Jakarta ini nggak cuma hanya berlari saja, tapi juga memiliki dikasih tahu insight how to menjadi seorang pelari. Biar makin afdol nih biar makin afdol. Kita langsung tanya-tanya aja mumpung ada coachnya. Wih, Amira udah nggak sabar jadi pelari. Betul, karena aku baru mau mulai lari gitu. Kalau coach kan udah, nggak usah ditanya dong. Amira mau nanya apa sih langsung sama coach? Jadi untuk seperti aku yang masih awam nih, yang baru banget mau mulai lari. Boleh dijelasin nggak sih coach mungkin teknik-teknik yang simple-simple yang basic yang harus kita pahami sebelum kita mau memulai olahraga lari? Oke, mungkin kalau mau ditanya soal lari ya, sebenarnya kebanyakan orang tuh visualnya dulu yang dilihat gitu. Jadi dipikir tuh lari tuh harus secepat orang-orang ketika lari gitu. Padahal ketika kita mau mulai lari itu kita nggak harus langsung berlari. Jadi kita bisa mulai dari jalan dulu. Karena itu juga aktivitas kardio, asal dalam pelaksanaannya kita tuh melakukannya secara konstan. Jadi misalnya 30 menit jalan nonstop itu nanti bisa jadi fundamental kita untuk memulai dunia lari kita nih. Yang buat teman-teman yang baru mulai lari. Jadi kadang-kadang nggak usah buru-buru untuk langsung ke 5K atau langsung lari yang kenceng gitu. Karena tapi ya itu ya, kadang orang tuh visualnya dulu dipikir ketika larinya nggak sekencang orang yang dia lihat, berarti belum lari. Tapi padahal setiap individu manusia itu punya kemampuan fisik yang berbeda-beda. Apalagi buat orang yang belum pernah lari, kalau tiba-tiba langsung lari sekencang yang mereka lihat, itu pasti akan challenging banget dan akhirnya malah bikin orang tuh kapok dan cedera. Karena baru mulai udah kayaknya gue nggak cocok deh. Betul, karena tadi bener apa yang coach bilang, kalau misalnya untuk orang awam kayak aku, visualisasinya adalah aku tuh langsung lari aja gitu, karena yang kenceng. Dipikirnya lari tuh ya harus kayak gitu ya. Seperti yang kita lihat dari orang-orang kok larinya udah sekenceng ini sih. Jadi akhirnya kita ngerasa kita harus seperti orang-orang, baru kita mendefinisikan kalau itu lari. Betul. Padahal
lari itu kan ada kecepatan ya, ada pace Oke, namanya. oke. Kecepatan menit per kilometer. Coach, banyak anggapan di luar sana, apalagi kita tahu bahwa di Jakarta ini ataupun di beberapa daerah lainnya udah mulai banyak nih race-race dan juga mulai banyak diikuti lintas generasi. Ya. Nggak hanya yang sudah mahir di dunia lari, tapi juga yang baru-baru. Ya. Mereka langsung ikutan race itu sebenarnya bisa apa enggak sih? Boleh atau enggak gitu? Sebenarnya kalau bicara boleh atau nggak boleh kan itu hak masing-masing ya Ya. peserta. Cuma kita sebagai pelatih pasti selalu mengedukasi untuk segala sesuatunya bertahap. Seperti yang di pertanyaan pertama tadi kan, pengen lari gimana? Padahal ternyata dimulainya dari jalan kaki aja dulu gitu. Nah sama halnya ketika teman-teman udah banyak race-race yang ada di Indonesia ini, nggak usah buru-buru ikut yang jauh-jauh. Teman-teman bisa mulai dengan 5K fun run gitu, supaya kita secara mindset nggak apa ya, mindsetnya tuh nggak buru-buru cepet-cepetan, Nggak buru-buru, karena nggak fun run kan. cepet-cepetan. Jadi bisa mulai dari 5 kilo dan itu pun nggak masalah kalaupun dimulai dari jalan. Nggak perlu FOMO untuk ngikutin yang langsung maraton, langsung half Ingat ya, maraton. nggak boleh FOMO ya coach Iya. ya, nggak boleh FOMO. FOMO berolahraganya boleh, Boleh, ya. cuman- Tapi FOMO untuk misalnya melewati tangga yang seharusnya tuh kayak Step by step sayang dulu aja. ya, coach, Balik ya. lagi semuanya. Tampaknya juga nih Coach, Amira udah penasaran. Iya, iya. Sebenarnya hal apa saja yang dilakukan ketika ingin mulai berlari? Step-stepnya apa saja untuk Iya. meningkatkan kardiovaskular kita? Iya, oke. Gimana coach pemanasannya nih, misalnya aku udah mau mulai nih Iya. coach, apa yang harus aku lakukan? Satu, kita harus ubah kebiasaan biasanya untuk pemanasan tuh kita harus dynamic stretching. Karena dynamic itu stretchingnya harus bergerak. Jadi mungkin Oke. kalau teman-teman suka dulu ya, sport science kan berkembang. Dulu tuh pemanasan mungkin yang kayak 1, 2, 3, 4. 8 Iya, gitu iya, 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 Maksudnya gerakannya statis. Nah, Ya. kita ubah menjadi gerakan yang lebih dinamis. Misalnya kayak kita kan kaki yang akan lebih sering dipakai. Kita hamstring stretch. 1, 2 bergantian. Jadi bergerak. Oke. Jadi kita mempersiapkan tubuh kita dari diam ke bergerak. Makanya dynamic stretching. Terus static stretchingnya yang kayak tadi tetap dilakukan, cuma after workout. After gitu. workout. Oh, Oke, afternya ya Iya, coach ya. jadi yang statis itu after workout karena kita dari bergerak ke diam. Oke. Kalau permulaan pemanasan kita dari diam ke bergerak, jadi harus dynamic stretchingnya. Oh, I see. Selain kita stretching seperti ini, Ya. apalagi hal apa lagi? Mostly kita harus mulai dari kaki ya, karena kita dilari menggunakan kaki. Oke. Bagian tubuh yang akan paling sering digunakan. Jadi misalnya kita bisa lunges, Oh, lanjut. twist, Oke, kanan kiri nge-twist kiri ya. kanan. Oke, gitu. Oke. Terus ini kita fungsinya untuk membuat untuk pergerakan mempersiapkan kaki kita. upper body dan Upper lower body, body-nya oke. secara bersamaan karena kita nih pada saat berlari kita juga butuh kesiapan otot dan persendian. Oke. Untuk menghindari cedera-cedera yang kemungkinan bisa terjadi. Memang nggak selalu terjadi, tapi lebih baik kita mempersiapkan diri ya daripada kita ototnya nggak siap. Namanya lari kita nggak tahu kondisi jalanan mungkin berlubang lah atau apa. Licin Kita lah. harus membuat gerakan tiba-tiba kalau itu tidak siap bisa berakibat pada cedera juga. Biasanya saya lari Ya. cedera ada di ankle. Ya, Ketika lagi lari tidak Ya. memperhatikan jalan, ya. kecengklak. Ya. Nah, hal apa yang harus diperhatikan kalau misalnya sedang berlari supaya kaki kita tidak Ya, kecengklak? ya, salah satunya tadi kita melakukan dynamic stretching. Dynamic Kemudian stretching. kita juga melakukan yang namanya running ABC. Jadi running ABC drill itu lebih kepada kita mempersiapkan diri untuk teknik berlarinya. Oke. Jadi gerakannya kalau kita mau cobain ada 4 gerakan utama di teknik berlari itu. Pertama ankling. Ankling itu seperti ini. gini. Jadi fokusnya kita kepada perkenaan ankle kita seperti ini. Oke. Oke. Itu ankling yang pertama. Kedua, high knee. High knee. Seperti namanya high knee kita harus angkat Diangkat knee ya. kita Oke. ke arah depan ya. Jadi Oh, ini ke ke depan. Seperti ini. Oke. Lebih Itu 2. Yang ketiga, butt kick atau kita mengarahkan tumit kita ke arah bokong ya. Bokong. Ke arah bokong seperti ini. Bergantian.
Itu 3, yang keempat kita kicking. Menendang ke depan tapi tumpuannya tetap di bola-bola kaki. Oke. Nah ini empat gerakan inti dari running drills yang nanti akan membantu mempersiapkan diri kita untuk berlari dengan teknik yang baik dan benar. Untuk mengurangi resiko-resiko. Saya juga mau nanya nih soal nutrisi. Ya. Nutrisi makanan apa nih? Kita tahu kalau misalnya mau race itu adalah pagi-pagi. Ya, ya. Nah, sarapan apa aja yang harus dilakukan dan setelah race itu apa yang harus dikonsumsi? Ya, ya. Betul. Paling ini secara general aja ya. Kalau satu yang mungkin saya boleh ingetin ke teman-teman pelari khususnya cewek nih. Ya. Cewek ini kadang-kadang suka anti sama nasi kan. Jadi nih coach, ada apa dengan nasi harus makan nasi ya? Iya, Ada jadi apa kalau dengan nasi? sebenarnya bukan nasinya, tapi kita yang kita cari adalah karbohidratnya. Jadi buat teman-teman yang merasa sudah aktif dalam berlari, misalnya larinya udah 3 kali seminggu gitu dan itu udah di atas 30 menit, nggak apa-apa, harus tetap makan nasi. Cuma ya kita kontrol porsinya seberapa. Tapi nasi itu sebenarnya kan yang kita cari adalah karbohidrat. Karbohidrat itu penyedia glikogen. Glikogen itu energi paling baik yang bisa diolah sama tubuh cepat. Dan itu cocok kita gunakan pada saat kita berlari gitu. Jadi makanya ada istilah namanya carbo loading di dunia lari. Karena itu artinya kita harus menyediakan cadangan glikogen yang dalam jumlah besar supaya kita bisa gunakan pada saat berlari, dibakar kalorinya menjadi energi gitu. Jadi kalau kita mau lari kita harus mau mengkonsumsi karbohidrat. Jadi jangan takut kalau misalnya teman-teman khususnya yang cewek atau yang cowok juga kalau udah olahraga rutin jangan takut makan nasi. Gitu. Tapi harus rutin dulu olahraganya gitu. Jadi tidak menumpuk lemak-lemaknya. Tapi kalau misalnya udah setelah selesai berolahraga baru kita banyakin protein. Protein dan dagingnya ya untuk membantu proses recovery tubuh. Otot itu bisa di recovery dari protein-protein yang kita konsumsi pada saat kita makan. Berarti itu dikonsumsi setelah race seperti itu ya. Setelah olahraga. Jadi pokoknya urutannya sebelum olahraga itu kita butuh karbohidrat. Boleh nasi, boleh gandum, banyak boleh ubi, banyak makanan-makanan yang sumbernya karbohidrat gitu. Kemudian kita setelah workout kita baru makannya bisa lebih dominan protein. Tetap harus ada, cuma kita kayak mengatur porsinya kayak dari 100% tuh kalau sebelum olahraga 80-20, 80-nya karbo gitu ya. Misalnya kalau setelah workout 80-20, 80-nya yang protein. Tetap ada karbo. Wow, itu benar-benar diatur, nggak cuma hanya berlari saja membakar lemak dan hobi, tapi ternyata kita harus juga memperhatikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan dan minum untuk menunjang kegiatan berlari dan berolahraga kita. Langsung loh, tipsnya langsung dari coach. Langsung dari coach. Intinya sih gini, saya pengen mengedukasi teman-teman. Terima kasih nih teman-teman Kompas sudah datang ke sesi Adidas Runners supaya lebih memperluas ilmu-ilmu tentang lari ini supaya orang tuh berolahraga tapi untuk sehat. Saya punya slogan untuk berolahraga tuh kita harus bugar dalam saat berolahraga dan berolahraga juga untuk bugar. Jadi jangan sampai faktor bugarnya ini hilang. Jadi kita tuh kalau mau olahraga kita harus pastikan tubuh kita bugar. Dan kalau kita mau berolahraga pastikan tujuannya juga untuk bugar. Jangan sampai nanti malah sehatnya nggak hilang, sehatnya malah hilang padahal utamanya kita berolahraga untuk sehat. Meningkat. Wah, banyak banget ilmu-ilmunya dari coach. Insight-nya dapat banget semuanya ini informasi. Kurang sih kalau cuma 5 menit, 10 menit. Ini saya sejam. Kita ngobrol-ngobrol dulu supaya rekan saya Amira terinfluence dan ter-reach untuk menjadi pelari gabung di AR Jakarta. Kan mungkin teman-teman Kompas TV yang baru mau lari juga ya Kak, jadi tahu nih apa yang harus kita lakukan. Disempetin aja, minimal 30 menit. Minimal 30 menit kamu harus tadi udah dijelasin sama coach. Oke, kalau begitu terima kasih coach untuk thank you coach. Sampai ketemu kita dan tentunya itu tadi perbincangan singkat dan juga informasi yang
didapatkan selain berolahraga dan juga kita bisa dapat informasi lainnya, khususnya juga kelas anak-anak nih, kids. Wah, jadi bisa dari dini bisa kamu ikutkan anak-anak kamu, sahabat Kompas TV bisa langsung join sama kita di sini. AR Kalau begitu, Jakarta. saya Andre Sinaga. Saya Mira Nabila, kita Sampai ketemu di pamit. event Episode berikutnya. selanjutnya. Dah. Bye-bye, sampai Indonesia akhir pekan. Bye-bye.